Pater, apakah orang yang sudah berpisah dan salah satu pasangan tidak menikah lagi, sedangkan yang lain mau menikah lagi, apakah yang tidak mau menikah lagi butuh surat anulasi? Ini pertanyaan dari saudara kita, John D. Siki. Saudara-saudariku yang terkasih, baik juga kalau kita pahami terlebih dahulu apa yang disebut dengan anulasi itu. Karena anulasi itu bukan seperti perceraian. Ya. Anulasi itu berarti pembatalan perkawinan yang sejak semula memang tidak sah. Jadi sebelum menikah itu memang ada hal-hal yang membuat perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau perkawinan itu sah, tidak bisa dianulasi, tidak bisa dibatalkan. Saya sering memberikan contoh ilustrasi dari anulasi itu seperti orang yang main bola. Lalu ada striker, dia bawa bola tetapi sudah offside, tetapi dia tetap menggolkan. Maka wasit menganulir gol yang sudah digolkan itu menjadi 0 kembali. Begitu juga kalau sebelum menikah ada hal-hal yang membuat perkawinan itu tidak sah, maka oleh hakim tribunal keuskupan dapat membatalkan, menganulir perkawinan itu. Tetapi sebenarnya ya solusinya kalau perkawinan itu tidak sah, maka solusi yang pertama adalah disahkan, bukan dibatalkan, bukan dianulasi. Kecuali kalau tidak mungkin lagi dipulihkan ya hidup bersama mereka, maka barulah terbuka kemungkinan untuk dianulasi. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, tentu saja pertanyaan selanjutnya, apa sih yang membuat perkawinan tidak sah? Nah, ada 3 kategori yang membuat perkawinan tidak sah, yaitu halangan-halangan nikah, itu kategori yang pertama. Halangan-halangan nikah itu berarti impotensi, itu ya, ikatan terdahulu, lalu beda agama, itu ya, ikatan darah, ya, ikatan adopsi, tahbisan suci, kaul kekal, itu ya, dan lain sebagainya. Karena ada banyak ya halangan-halangan nikah. Nah, apakah dia kena salah satu dari halangan itu? Lalu yang kedua, kategori yang kedua adalah cacat kesepakatan nikah. Apakah orang itu idiot? Apakah orang itu tidak bisa menggunakan akal budi yang cukup, gitu ya? Apakah pada saat dia memberikan kesepakatan nikah, dia alkoholik atau sedang mabuk, sehingga dia tidak bisa menggunakan akal budinya? Apakah dia memiliki yang namanya anomali seksual, hiperseks, ya, masalah psikis, itu ya? Apakah juga dia melakukan penipuan, ya? Apakah juga dia merasa ketakutan atau terpaksa dan lain sebagainya, itu ya? Lalu kategori yang ketiga adalah cacat tata peneguhan perkawinan. Apakah dulu ya perkawinan yang dilangsungkan itu sebenarnya tata peneguhannya tidak sah atau cacat. Nah, itu apakah hal-hal ini terkena salah satu dari pasangan ini atau dari dua-duanya? Nah, kalau tidak, berarti tidak bisa dibatalkan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalau ada masalah perkawinan, silakan berkonsultasi kepada pastor paroki supaya nanti pastor paroki membantu pasangan suami istri yang punya masalah. Dan nanti kalau dilihat bahwa solusinya, salah satu solusi adalah memang perlu anulasi, maka barulah pastor paroki membantu mereka supaya diurus anulasi perkawinan itu. Tetapi pertama-tama perlu datang ke pastor paroki, karena pastor paroki nanti juga yang ikut terlibat di dalam proses pengurusan anulasi itu ya. Jadi jangan langsung ke tribunal keuskupan, karena nanti di tribunal keuskupan pun akan bertanya kepada pastor paroki, apakah mereka sudah dipanggil oleh pastor paroki, sudah dilihat apakah kasus ini terbuka kemungkinan untuk anulasi, atau bahkan bisa diperbaiki hubungan perkawinan mereka, hidup bersama mereka. Jadi itu saudara John D, jawaban saya. Dan semoga yang lain juga yang menonton video ini terbantu dengan jawaban saya. Tuhan memberkati. Amin.